Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi walidina wa walidikum wa akhwatina wa akhwatil muslimin wa muslimat. Ya Allah la ilaha illa anta syuhid. Inna kana min syarril ardi la maghribi illa wa bahri wa dunya. Khususan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segenap para rawuh, para jamaah, khususipun takmir masjid Hidayahul Ummah Duku Pakis dan Tangsal yang berbahagia dan yang saya hormati juga. Monggo sarang-sarang kita awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala limpah rahmat, hidayah, inayah, alhamdulillah malam hari ini kita kembali bisa bertatap muka, bertemu, beristiqomah, menghadiri pengajian fikih rutin sing diadakan setiap dinten Rebo malam Kamis bertempat di Masjid Hidayahul Ummah Duku Pakis dan Gangsal. Tentu harapan kita sedaya mugi-mugi istiqomahan, ikhlasan panjenengan semua menghadiri pengajian pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa mendatangkan rahmat Allah, ampunan Allah, ridho Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah terus maringi keberkahan hidup dan kula panjenengan, mudah-mudahan kelancaran setiap urusan kita dunia dan akhirat.
Sunatul Jumat. Bab sunnah-sunnah sholat Jumat. Sunnah-sunnahnya Jumat. Jadi setelah membahas syarat-syaratnya, syarat-syarat khutbah, saat ini sunnah-sunnah. Wahia katsiratun, banyak minha di antaranya al-ghusl, mandi. Mandi Jumat itu sunnah Pak. Waktu, sedangkan waktunya apa? Panjenengan disunahkan mandi Jumat itu mulai kapan? Yadkhulu bitulu'il fajr, ya masuknya terbit fajar. Terbit fajar itu berarti mulai masuknya waktu subuh hari Jumat. Ya, mulai waktu fajar, terbitnya fajar, waktu subuh Jumat niku sudah disunahkan mandi Jumat. Walaupun sholat Jumatnya nanti katakan jam 11:30. Betul apa? Panjenengan awal wis aku nyambut gawe nang kantor Solo sampai Agus daripada kalian kesunahan gitu. Nah, panjenengan sadari berangkat itu sudah mandi, ya niat mandi apa itu sunnah. Ya, sampai kapan? Sampai wayakhruju bil yaksi min hudur Jumat. Ya, sampai ya maksudnya keluar waktu yang tidak ditentukan. Ya maksudnya tidak ditentukan. Wis pokoknya mulai fajar sampai kapan ya? Sampai Jumat tadi min hudur Jumat, sampai menghadiri Jumat. Ya, kalau dijamkan ya mulai jam pinter saat ini jam 4 ya, fajarnya kan jam 4 kurang 20 ya, sampai jam 11:30 lah itu terakhir ya, soal apa disunahkan untuk wal afdal, yang paling utama adalah takhiru ila waqt, ya, mengakhirkan sampai panjenengan berangkat. Jadi sing paling utama itu adalah ketika panjenengan hendak berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Nah, saat dari itu panjenengan nopo siram sunnah. Nah, itu yang paling utama. Ini minum sewu, ini bagi orang-orang kantoran itu yang gajinya utama lagi. Nang kantor disediano ya, tapi nek sak kantor kuwi Agus Jumatan. Nah, ya pertimbangan niku lamun napa-napa panjenengan awali. Jadi di rumah niat mandi salat Jumat niku sunah. Wa yakunul ghuslu li hadiriha. Nah, kesunahan mandi Jumat ini disunahkan bagi siapa? Lihadiriha, bagi yang menghadirinya, bagi yang akan menunaikan sholat Jumat. Bagi yang tidak menghadiri Jumatan, saya bukan harus panjenengan bukit, tidak Jumatan yang tidak disunahkan mandi. Terus yang nomor kali sunahnya ba'at tazayyun bi ahsani thiyab, berhias dengan pakaian yang paling bagus. Jadi nek Jumatan itu menurut saya disunahkan menggunakan pakaian yang terbaik. Sajane mau tembak. Bila ini panjenengan pimpinan asal kesunahan ini Jumatan betul bagi ya pegawai itu disiap mau lambi putih langgan-langgan, sehingga ketika ada Jumatan ganti kostum. Tapi kadang-kadang males ya, terus ya harus lambi video diganti tahu ya bikin Jumatan. Karena tentang ya berhias dengan pakaian yang terbaik.
sunnah. Yang paling baik itu menggunakan pakaian warna apa? Wal baidu aula. Ya, warna putih itu jauh lebih diutamakan. Warna putih. Baju tango warna putih itu lebih disunahkan. Fayan basutau wal qamis wal imamah wal rida. Sunnah juga menggunakan pakaian gamis. Ya, boleh pakai jubah, boleh menggunakan takwo, rambut takwa, wal imamah. Imamah itu menggunakan iki sing pangeran Diponegoro. Nah, niku imam. Sunnah pakai warida itu nggih napa serban iki. Ya, model ngeten mboten napa-napa. Ditamel sing model ngeten iki mboten napa-napa. Nggih. Nah, jadi itu sunnah. Dengan sendirinya para bapak ibu ketika panjenengan menggunakan gamis, menggunakan imamah, menggunakan serban, ini pahalanya berbeda. Boten sami. Ya, boten sami dengan nun sewu mereka yang menggunakan wis klambi sing iso pohon iki. Boten sami. Terus wayusanu dan disunahkan an yubalul khatib. Sangat disunahkan itu khotibnya fi husnil hay'ah, yang pada bentuk atau hiasan yang terbaik. Khotib ini khotibe menurut saya nggih ono gak pakai sorban, lebih ada tangan bisa. Nah, jadi kurang hayahnya ya, berhiasnya tuh. Jadi khotib itu ya, diusahakan walaupun tidak menggunakan imamah, mungkin menggunakan serban, jadi menggunakan pakaian yang terbaik. Walaupun nggak pakai gamis, ya pakai takwo atau pakai safarian yang warna putih, itu sunnah. Terus yang nomor 3 at-tanaduf, bebersih. Kalau tadi berhias, yang ketiga ini adalah bebersih. Min dari namutan halqi anak, namutan ya mencukur anak, rambut yang berada di area kemaluan. Sunnah ya, Jumat di halq dicukur. Ya digunting di mata nopo-nopo sebab nek dicukur itu menurut saya kadang-kadang untuk bener roto kata oke. Nah diguntingi nama-nama wanat yang penting dan mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak ini sunai malah dicabut wonten dikering memiliki lagi. Jadi wanat fi mencabut wakosi syarif, brengose dicukur. Kita memiliki brengose mau. Jadi memang sunnah Rasul itu jenggot diikuti di tinggi. Sunnahnya justru kumis dicukur. Tapi kalau ya biasanya kita Indonesia ini ya kadang-kadang justru kumis yang kumis ya. Terus wataklimi dufurin dan memotong kuku itu sunnah di Jumat. Potong kuku wa izalati rihil kari dan menghilangkan bau yang gak sedap. Pokoknya bau yang gak sedap. Wasiwakin, wasiwak, wawiri dan lain-lain itu sunnah. Sunnah. Terus at-tatayyub
wangi-wangian lirrajul bagi laki-laki. Wa afdalu yang paling afdal adalah al-misik, menggunakan minyak misik al-makhlut yang dicampur bima'il warq, dengan air mawar. Ini pokoknya wangi lah. Biar kita mau mawon gitu, mau kerso. Yang paling utama memang misik. Nanti misik asli sarang. Sekarang mau campuran gitu. Ya pokoknya berwangi-wangian itu sunnah. Terus at-tabkir ilayya, ya bersegera ke masjid. Waktunya bidul fajar, dari terbitnya fajar ila khurujul imam, sampai keluarnya imam ila Jumat, untuk Jumatan. Jadi disunahkan semakin bersegera semakin pahalanya banyak. Malah temui ya dikatakan bersegera itu waktunya mulai kapan? Mulai subuh. Nah memang sakit lebih, hanya menggawe subuhnya berakhir, nopo Jumatan. Kamalan, namun ngerantos imamnya bagus. Wah, imam ini salah baru yang mundur ini berarti tidak disunahkan, justru dimakruhkan. Nah itu sunnahnya bagi siapa? Bagi makmum. Kalau imam, illal imam, kecuali imam. Kalau imam justru faliusan tidak disunahkan atau begini bersegera. Jadi imam justru disunahkan akhir. Enak anak imam. Maksudnya ya tenang. Jadi imam itu walaupun ya sebenarnya ada ruangan khusus untuk imam itu langsung saya. Nah, sehingga ketika nanti bilalnya itu ya ma'asyiral muslimin, nah, imam itu datang langsung mengucapkan salam, disunahkan. Jadi salam itu disunahkan tidak hanya ketika di mimbar, ya, tapi ketika berhadapan dengan bilal itu sudah assalamualaikum. Jadi kesannya itu kan beda Pak, daripada apa tuh lagi awal kita beri cemburu kan. Nah itu ya, karena itu para ulama fikih ya, berpendapat bahwa semakin akhir ya, katakan walaupun datang tapi di akhir sana kemudian berjalan itu kan apa tuh gitu, cara wibawa kan lebih kelihatan gitu. Maksudnya gini apa ada semacam agung ya, ada ruangan khusus di atas wibawa, sehingga khotib itu ya memang harus sangat berwibawa, akan menyampaikan petua-petua nasihat-nasihat. Kalau nggak wibawa aku tenang ini makmumin lah. Nah, sehingga kurang begitu menang. Nah, jadi tembriki malah disunahkan untuk mengakhirkan kalau imam. Terus yang nomor 6 al-istighol, sibuk fitori yang di dalam perjalanannya menuju masjid siwat biqiraatin, dengan bacaan-bacaan kalimat thayyibah atau dzikrin atau dzikir. Okay. Nah, jadi ketika panjenengan berangkat ke masjid, diharapkan lisan ini disibukkan ya, dibasahi dengan dzikir-dzikir, ya, dengan dzikir-dzikir. Bisa bersama panjenengan dzikir lagi sampai wonten tukone, ya, jadi doanya. Terus 7 qiraatul suratul kahfi yauma wa lailataha, sunnah membaca surat kahfi baik malam Jumatnya ataupun hari Jumat. Ya, di malam Jumat dan hari Jumat itu disunahkan baca surat kahfi. Adapun keutamanya banyak, di antaranya ketika panjenengan istiqomah membaca surat kahfi malam Jumat atau hari Jumatnya, insya Allah akan selalu mendapatkan cahaya dari Allah, nur ya, dalam satu minggu itu mulai Jumat yang
ini sampai Jumat yang akan datang Allah akan selalu menerangi dengan cahaya. Allah cahaya wajib saya bukan. Panjenengan kalau tidak ada cahaya ketika panjenengan jalan raya ini kalau cahaya kira-kira ya, nah panjenengan tidak bisa membedakan di jurang, di jalan yang selamat, di ono waktu, di sing ya, tidak kelihatan. Kenapa? Karena tidak ada cahaya. Ketika ada cahaya, panjenengan bisa membedakan. Oh jalan gini, itu pakai duit nih. Oh jalan gini, ini pakai waktu ini. Ya, kok kesambung. Nah sama, ketika Allah memberikan cahaya, Pak Bu, panjenengan istiqomah pada sholat Kahfi malam Jumat atau hari Jumatnya, Allah akan selalu menyinari. Maksudnya apa? Insya Allah panjenengan kan dalam seminggu satu Jumat itu akan dijaga oleh Allah SWT. Ya, jadi dengan sinarnya Allah itu panjenengan akan bisa membedakan mana baik mana buruk, mana yang harus dilakukan, mana tinggalkan. Sehingga ketika akan melakukan keburukan itu, surat Kahfi ini seperti menjadi tameng, teman. Menjadi tameng, akan menyinari lagi. Nah itu salah satu keutamaan. Bahkan di dalam hadis-hadis yang lain, panjenengan istiqomah lebih 10 ayat pertama itu. Ya alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu aywaja qayyiman liyudhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makithina fi abada wa yudhira alladziina qalu taqullaha wa taqsuru. 10 ayat ini panjenengan apal, ya, istiqomah membaca itu insya Allah akan terjaga dari tipu daya Dajjal, ya, bin Masihil Dajjal. Itu hadisnya. Ya, sunnah. Nah, memang aku ya, Kahfi itu ya paling tidak setengah juz. Saat juz itu 2 halaman, paling tidak 10 halaman. Makanya ini mau pikir bergerak baca surat Kahfi ini ya untuk waktu. Aneh panjenengan katakan awak dhewe ini kocok sak lungguhan mboten iya. Ya mboten apa-apa panjenengan paru. Malam Jumat, terus paru, Jumat isuk panjenengan tutukan. Mboten apa-apa. Nggih, mboten lancar. Nek lancar sak lungguhan tok paling 10 menit, 15 menit selesai. Nggih. Nah, maka itu sunnah. Terus al-ikthar minas shalah ala nabi, memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi memiliki minimal 300, dikatakan banyak itu minimal 300. Malah memiliki memperbanyak sholawat jauh lebih utama daripada memperbanyak baca surat Kahfi. Panjenengan katakan daluis maca Kahfi, mantul itu ide Kahfi mali itu lebih utama sholawat. Wis mending panjenengan kejar sholawat. Sholawat apa mawon wis. Sholat munjiat monggo, sholat fatih monggo, sholawat naliyah monggo, tibil qulub monggo. Sholawat napa malih? Wadah sholawat sholawat Jibril monggo. Badan apa-apa sing penting sholawat mendoakan kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya, memuji Nabi. Sampun. Nah itu disunahkan baik malam Jumatnya ataupun hari Jumatnya. Karena sunnah berarti insya Allah ya yang menunaikan akan mendapatkan pahala. Terus yang ke-9 al-insaf wal istima' ila khutbah. Dia dan mendengarkan khutbah. Ini. Jadi bagi para jamaah ya, as-sami'in yang mendengarkan itu disunahkan untuk mendengarkan khutbah. Sunnah itu apa? Mendengarkan, gak malah ngantuk. Jadi meninggalkan obrolan-obrolan. Ya.
menjawab salam di tengah-tengah khutbah. Nanti ketika ya imamnya mengucapkan salam, itu panjenengan makmumnya wajib untuk menjawab salam. Terus ke-10 tahiyatul masjid. Ya, ketika panjenengan masuk masjid disunahkan sholat tahiyatul masjid. Malah datang mriki yusannu an yusalliya arba'a rakaat bi tasyahhud wahid. Sunnah sholat tahiyatul masjid itu dengan 4 rakaat dengan 1 tasyahud. Nah, jadi panjenengan lebih mirengaken ya. Jadi sholat tahiyatul masjid biasanya awak dhewe 2 rakaat dengan 1 tasyahud. Nggih. Kita mriki nggih 4 rakaat dengan 1 tasyahud. Yang fihinna membaca ya pada setiap rakaatnya itu surat al-ikhlas. Ya, membaca surat al-ikhlas 50 marrah 50 kali. Fi kulli rakaatin pada setiap rakaat ba'dal Fatihah setelah baca Fatihah. Berarti ping pinten Pak? Panjenengan baca surat al-ikhlas itu 200. Sak rakaat 50. Sak rakaat 50 sampai 4 rakaat dengan 1 tasyahud. Jadi tidak usah tasyahud awal, tidak usah. Oke. Jadi dapat 2 rakaat berdiri lagi langsung. Lanjutkan 3 rakaat sampai 4 rakaat. Oke, membaca surat al-ikhlas per rakaat ke-50 berarti total 200. Nah, ini nek panjenengan teko kepres ya mboten saja. Gini apa? Oh, imam wis salam di atas mimbar panjenengan ngamalo iki. Yo iso-iso. Setelah khutbah panjenengan sing guru mari. Nggih, lah ini otomatis ya datangnya enggak. Kadang-kadang awak dhewe iki teko ning awal ku nek pas umroh, pas haji, Mekah. Ku awal. Ku nek wis muli nang kene rumah. Nggih, setengah 12 berangkat. Nah nek teng Masjidil Haram niku panjenengan berangkat jam setengah 11 malam pun wis mboten angsal panjenengan tengah jam iki. Lho ngene apa? Oh nggih. Kecuali nek panjenengan tawaf. Pasti no Jumat. Nggih, dipres. Aku tak jam 10 tak tawaf. Setengah 11 tawaf. Untuk tawaf nggih, wis panjenengan lega negeri baru panjenengan bisa sholat di depan. Tapi nek mboten tawaf yang berangkat nggih mboten saged. Nggih ngawali. Nggih ngawal. Sampun. Wa idza dakhala apabila ya seorang musolli yang sholat Jumat tadi masuk masjid wal imam yahdud sedangkan imamnya sudah berkhutbah. Ini pertanyaannya sudah kalau ini. Ya, maka si makmum tadi yusolli rakaatain faqat sholat tahiyatul masjid 2 rakaat saja. Wa yajibu dan wajib tahfifuha ya meringkas meringankan sholatnya wis asa maca tuwa. Jadi ketika ada makmum yang datang terlambat, imamnya sudah khutbah, maka dia boleh tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid. Cuma sholatnya tidak usah panjang, tidak usah lama-lama. Wis maca Fatihah tok mawon atau langsung ruku, tidak ringkas. Setelah itu mendengarkan khutbah. Jadi pas khutbah itu ya usah tak dzikir itu enggak tambah lebih bagus Pak ya, enggak malah disunahkan, justru disunahkan mendengarkan khutbah. Terus yang ke-11 adamul ihtiba li'annahu yuridun naum. Ihtiba itu duduk dengan
posisi kedua kaki ini itu dilipat dan ditegakkan, ya, dilipat dan ditegakkan. Ya. Ini makruh. Makmum ngeten iki makruh. Nggih. Makruh. Kenapa? Teng mriki jawabane li annahu yuriduna. Duduk sing model kaya ngoten niku menyebabkan ngantuk. Nggih. Itu ngene. Apa nek teng mriki sing malah menyebabkan ngantuk ngeten. Ya pokoknya ya itulah, pokoknya duduk yang menyebabkan ngantuk itu malah dimakruhkan ya. Jadi itu harus dihindari. Nah, sunnahnya begitu, dihindari. Terus ya. Mau pertanyaan? Oke, mau menyeling bang. Pertanyaan ini Mas Anam. Mas Anam. Ya. Kemarin itu ya, pulau wonten kekeliruan. Ternyata tembri ini wonten. Jadi pertanyaan Mas Anam itu ada di akhir-akhir nanti baru sholat Jumat. Jadi kalau mau ternyata wonten. Lah itu kan terkait dengan syarat sholat Jumat kemarin. Oke. Syarat sholat Jumat itu harus berjamaah. Mana ini? Gimana apa tadi? Nah, tidak ada sholat Jumatan yang tadi betul. Jadi syaratnya harus berjamaah. Nah, dikatakan berjamaah itu minimal mendapatkan satu rakaatnya imam, minimal. Nah, dikatakan satu rakaat itu bisa di awal, bisa di akhir. Bis pokoknya oleh syarat. Makanya kemarin diterangkan bahwa ketika ada makmum yang niat mufarokoh dengan imamnya, niat pisah dengan imam, niat mufarokohnya itu adalah pada rakaat kedua. Rakaat pertama dia datang makmumah, delalah, kemudian bacaan imam ini ada kekeliruan, mungkin fasihai yang pendek, ya, keleresan Fatihah, sing kurang itu Fatihah kan rukun. Nah, makmumnya ngerti waktu iki nek tak terusno sholatku iso batal. Kenapa? Karena saya tahu imamnya gak fasih. Ya, menurut pandangan dia ini imamnya batal. Nah, kalau dia mufarokoh dari awal, akhirnya gak Jumatan. Akhirnya betul Jumat. Akhirnya di sini para ulama tetap membolehkan, ya, rakaat pertama ikut imam dulu. Rakaat pertama ikut imam. Betul apa imam rukuk, melok rukuk ini dan lah nanti sujud yang kedua. Sujud yang kedua ketika imamnya mau berdiri untuk melanjutkan rakaat kedua, Allah. Nah, si makmum sing makmum mau niki niat mufarokoh bisa dengan imam. Lah itu tidak apa-apa, tetap dia dianggap sholat Jumat. Sehingga ya, karena dia sudah mufarokoh, tetap dua rakaat, berarti nanti namanya hanya satu rakaat. Rakaat salam memang salam. Masuk gerakannya tidak sama dengan imamnya, tidak apa-apa karena sudah dia mufarokoh. Sakit imam Pak. Jadi niat mufarokohnya itu pada rakaat kedua.
Rokaat pertama tetap ikut. Nah ini buatan nomor tetap dianggap Jumatan. Terus pertanyaan yang kedua, ada makmum masbuk telat. Itu orang sini kok betul telat pertama ini kok telat tapi mufa. Nah yang kedua ini makmum terlambat. Terlambatnya kapan? Terlambatnya adalah rokaat pertama. Contoh, imamnya wis iktidal, sami Allahu liman hamidah, makmum baru datang. Berarti dia rokaat pertama ketinggalan. Nah, kemudian dia bertakbir, rokaat kedua ikut imam. Nah, karena rokaat kedua ikut imam, maka berarti dia sudah mendapati satu rokaat dengan imam tadi. Imamnya salah, dia nambah ini rokaat, tetap dianggap sholat Jumat. Nambah satu rokaat menunggu salam. Tetap sholat Jumat. Kenapa? Karena dia masih bisa berjamaah dengan imam walaupun hanya satu rokaat. Beda halnya ketika ada makmum masbuk dan masbuknya itu tidak mendapati sholatnya imam. Datang katakan imamnya sedang rokaat, iktidal atau tahiyat akhir, makmumnya ketekok. Kan dia sudah tidak mendapatkan apa? Wong imamnya tahiyat atau mungkin imamnya iktidal yang kedua. Disetek. Nah maka makmum tadi para bapak tetap niatnya niat Jumatan, sholli fardhu Jumati rokaatain ya, rokaatain sholat. Tapi setelah imamnya salah, dia sholat zuhur 4 rakaat. Setelah imam salah dia berdiri 4 rakaat. Dispon habis main zuhur. Kenapa? Karena tadi itu sholat Jumat itu harus berjamaah, sedangkan makmum itu masbuk wis gak oleh rokaat. Paham nih? Nah itu pertanyaan seperti ini. Jawabannya seperti ini. Sabun tembri, malah yang tembri dikomentari nomor. Sholat wala nawa wala sholat. Jadi ada orang yang sholat, ya, orang yang sholat tapi tidak niat, dan niat tapi tidak sholat. Sholat tapi tidak niat tapi tidak sholat. Ya ini kasusnya. Jadi dia itu sholat Jumat tapi sih dilakoni sholat tuh. Ya. Ini wis makmum wis temen nih sampai kami loh. Meninggalkan 2 rakaatnya imam. Niku pertanyaan kemarin. Sambut betul pertanyaan balik. Monggo. Saya pernah punya teman ya, itu kalau tak salah itu dari Sidikiyah. Itu dia ikut sholat Jumat, tapi setelah kembali di pabrik itu sholat zuhur lagi. Itu apa ada dasarnya? Setelah kembali sholat Jumat, setelah Jumatan, pabrik sembahyang zuhur lagi. Itu apa ada dasarnya? Loh, kalau sudah Jumatan, itu tidak usah sholat zuhur lagi. Jadi Jumat itu, kemarin sudah kita bahas bersama-sama. Jadi sholat Jumat itu sudah menggugurkan sholat zuhur. Makanya yang tidak wajib Jumatan saja, contoh seperti ibu-ibu, tidak wajib Jumat, tapi ketika sholat Jumat, maka tidak usah sholat zuhur, sudah gugur. Walaupun ibu-ibu itu tidak diwajibkan untuk Jumatan, tapi nanti Jumatan berarti tidak usah sholat zuhur. Lalu lebih panjenengan yang laki-laki wajib
wajib. Ya, sehingga ketika Jumatan ya sudah tidak usah sholat zuhur. Ya, kecuali orang laki-laki yang ketika itu statusnya menjadi musafir atau mungkin sakit ya, yang tidak bisa Jumatan, maka dia sholat zuhur. Nah, kalau sholat zuhur nggak usah Jumatan. Itu ada keyakinan gitu. Ya, saya kira apa tadi? Saya selama ini tidak pernah menjumpai hadis bahwa Nabi menyatakan seperti itu. Betul-betul. Nah, jadi kita kan dalam beramal itu ya harus ada contoh ya, dari Nabi sendiri. Ono dalil lah maksudnya. Berarti sholat Jumat itu gantinya sholat zuhur ya? Iya. Terus kok tidak bisa 2 rakaat itu? Ada dulu 4 rakaat, 2 rakaat itu. Saya dengar itu diganti kok banyak. Iya. Ya makanya kemarin juga sudah kita bahas. Jadi ya itulah selingan ya istilahnya di dalam beribadah itu kan banyak macamnya. Banyak macam. Seperti zuhur 4 rakaat. Nah, kemudian Jumatan 2 rakaat tapi yang lembut khutbahnya. Yang khutbahnya pun juga 2. Makanya sebagian ulama pun juga ya ada yang menyampaikan seperti itu. Ya, jadi 4 rakaat itu ya sepodo 2 rakaat sholatnya, 2 khutbah itu dianggap sholat. Nah, makanya imamnya pun ketika berkhutbah kemarin sudah kita sampaikan ya ketika berkhutbah itu syarat-syaratnya kan lebih sholat, harus punya wudhu, pakaian, tempat yang harus suci. Nah begitu, tidak boleh kelihatan auratnya. Ketika menyampaikan khutbah itu pun lebih sholat. Ada ya khutbah khotibnya maksudnya. Jadi begitu. Ya, memang 2 rakaat. Tambah satu lagi Ustaz. Gitu. Itu membahas masalah Jumat ya. Itu saya sering itu di masyarakat itu kalau malam Jumat itu hubungan suami itu seperti membunuh orang kafir. Apa ada dasarnya itu? Ini repot jawabannya. Kalau jawab pagi mau, malam Kamis yang akan datang. Nanti dalil-dalil, terus hadis-hadisnya, insya Allah nanti akan kita sampaikan. Di sini termasuk sahih nopo dhaif itu malam cerita kiai umur 90 kawin nabi santri ini usia usia dunia sedengi usia dunia ya lo itu terus jadi ini kiai ini gak pernah memang ini mau kafir memang ini apa insya Allah kita sampai sama kalau lanjutkan balik terus nomor 12 al-iktar minat doa, memperbanyak doa newalah dzikir ini memperbanyak doa wa tahati sa'atil ijabah dan berusaha ya untuk mengejar saat-saat ijabah. Jadi Pak Bu Jumat itu hari Jumat itu begitu mulianya sampai-sampai ada satu saat di mana siapa yang berdoa pada saat itu pasti akan diijabah. Pasti. Cuma kapan-kapan lah ini masih menjadi istilah. Maka Nabi sendiri ya tidak memberi jawabannya benar pasti. Sepantas kalau
berdoa. Nah, sebagian ulama ya ada yang mengatakan wah iya min julusil imam min khutbah ila salam. Ya, ada yang menyampaikan bahwa ketika duduknya imam untuk berkhutbah sampai salam. Ya, berarti khutbah ya sampai ten. Yang dimaksud di sini ya berdoa itu tidak harus selalu dikeluarkan dengan lisan ya, walaupun dalam hati berikan. Makanya ketika imam khutbah betul-betul panjang zikir berdoa ya, sambil mendengarkan. Mereka lagi ada yang mengatakan itu termasuk waktu ijabah. Ada yang mengatakan ya waktu ijabah itu justru mendekati maghrib. Ya setelah asar sampai mau maghrib. Nah itu juga waktu mustajab. Waktu mustajab. Siapa yang berdoa pasti akan dikabulkan. Oke. Nah, makanya kalau ulama-ulama habis mantun asar ya, mantun asar hari Jumat itu sampai maghrib biasanya tidak belum. Ya tidak berwiridan gitu. Malah istiqomah baca sholawat Buddha, istiqomah baca sholawat ini. Karena ini ada satu saat di mana siapa yang berdoa bertepatan dengan saat itu maka pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus di antara sunnah kami al-insan di musabbihat ba'daha. Jadi membaca ya, al-musabbihat, musabbihat itu surat-surat yang diulang-ulang. Memiliki al-ikhlas, al-mau'idatain. Jadi imam itu Pak, setelah imam Jumatan itu disunahkan membaca Fatihah 7 kali, al-ikhlas 7 kali, al-falaq 7 kali, an-nas 7 kali. Jadi sajane tidak wiritan seperti sholat-sholat biasa. Jadi khusus sunat itu justru disunahkan baca Fatihah 7 kali, Qul 7 kali, Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Nah, cuma saat ini saya kira-kira makmum ya gelem tak kadang-kadang kesuwen ya, kadang-kadang apa akhirnya apa nggak 7 kali imam itu sudah itu kesuwen kalau sing limo kalau sing telu ya dan memiliki 7 kali. Setelah itu membaca doa Allahumma ya wali ya hamid ya mubdiru ya mu'in ya rahim ya wadud aghnina bihadatika haramik wa bi ta'atika al-masyatik wa fi fadlika amman siwa. Baca ini 4 kali. Allahumma ya wali ya hamid ya mubdiru ya mu'in ya rahim ya wadud aghnina bihadatika haramik wa bi ta'atika al-masyatik wa fi fadlika amman siwa. 4 kali. Itu kurang 2 menit. Oke, ini saya kuatah nih sunnah. Ya. Sudah ada pertanyaan sampai 14 ini. Ini masih 13, 14, 15, dan ini sampai 19. Terus materi itu sunnah khusus bagi khotib. Nah, ini malah sunnah buat jamaah juga ini tidak khusus khotib. Makanya waktu kali sunnah khusus khotib. Sambut, tanya. Beneran? Nah, mereka ya. Tahari jamaah di fajril Jumat ya, supaya berusaha untuk sholat berjamaah subuhnya. Terus ngapunten Pak, nek panjenengan gak iso istiqomah sholat subuh berjamaah, wis ya jangan sampai meninggalkan subuhnya Jumat. Itu sangat amat disunahkan untuk berjamaah. Sore panjenengan subuh berjamaah ini, tapi ini mentok sekarang tidak meninggalkan Jumatnya. Terus ziaratul kubur
wa khusnul lil walidain, ziarah kubur. Nah, itu sunnah Jumat. Khususnya wa khusnul lil walidain kepada kedua orang tua. Nah, ini banyak karena sudah ditilang orang tua. Ya, Jumat sunnah. Terus panjenengan tinggal ini Jumat itu kuota, yang mengukuran yaitu sunnah. Ini ada contohnya. Sambut ini mau ya 16 insyaallah 17 dan seterusnya akan kita lanjutkan Umar silakan. Ya sambut ini mau ya ibu dan para ulama kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Turun, assalamualaikum.